Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Berjumpa kembali dengan saya Wiji Hastuti dalam acara Warta Paseban, Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Nah, Warta Paseban kali ini hadir dalam rangka memperingati Hari PPOK Sedunia atau Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronik Sedunia. Dan kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Yuni Iswati Raharjani, spesialis paru. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Dr. Yuni. Waalaikumsalam Bu Iji. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat, masih awet muda ya dok ya? Ya. Awet tua. Baik dok. Nah, perjumpaan kali ini kita mau membahas mengenai Hari PPOK Sedunia dokter. Nah, Hari PPOK Sedunia itu kan diperingati setiap tahunnya ya dok ya. Nah, itu PPOK itu penyakit apa sih dok, kok sampai harus diperingati setiap tahunnya? Ini penyakit apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan dokter ini. Memang dunia itu, dari dunia WHO sendiri setiap setiap minggu kedua, hari Rabu minggu kedua bulan November itu memperingati Hari PPOK Sedunia atau penyakit paru obstruktif kronik itu. Kebetulan tahun ini jatuh pada tanggal 17 November kemarin ya. Nah, PPOK sendiri itu adalah suatu penyakit saluran nafas atau penyakit di paru yang umum terjadi sebenarnya, karena kasusnya itu sekitar, kalau seluruh dunia sekitar 6% dari populasi. Terus suatu penyakit yang bisa diobati dan bisa dicegah. Nah, penyakit ini ditandai dengan suatu gangguan di pernafasan dan kadang disertai dengan gejala penyempitan saluran nafas karena terjadinya suatu kerusakan di saluran nafas hingga alveolinya. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan oleh pajanan asap atau debu atau zat-zat aktif yang terinhalasi oleh paru-paru kita. Nah, itu yang menimbulkan kerusakan di paru sehingga menimbulkan gangguan saluran nafas. Seperti itu. Mungkin bisa disebutkan dok, zat-zat aktifnya yang bisa memicu PPOK itu tadi apa saja ya? Contohnya mungkin dokter. Ada banyak sekali, tapi yang paling tinggi, paling banyak itu adalah asap rokok. Asap rokok. Asap rokok itu memang sebagai pencetus tertinggi. Kemudian paling sering juga karena riwayat pekerjaan, biasanya pada pekerja-pekerja yang memang produksi asapnya atau zat kimianya cukup tinggi, kayak pekerja di pertambangan, terus pekerja di yang menggunakan zat-zat kimia seperti itu. Paling sering adalah itu. Paling sering seperti ini. Jadi PPOK itu penyakit yang ada tadi disebutkan ada gejala gangguan nafasnya ya dok. Nah, gejalanya itu apa dok? Supaya kita aware, oh saat saya mengalami gejala ini saya harus datang ke dokter spesialis paru, harus periksa ke dokter Yuni. Nah, saat mengalami gejala apa sih dok seperti itu? Jadi ketika dasar diagnosis dari suatu penyakit paru obstruktif kronik ini adalah dari gejalanya sendiri memang cukup khas, yaitu batuknya yang bersifat kronik atau lebih dari 2 minggu, jadi batuknya itu lama. Kemudian ada produksi dahak yang berlebihan, jadi ketika batuknya lama, dahaknya produksinya berlebihan, dan yang ketiga adalah terdapatnya sesak nafas. Itu harus kita curigai sebagai tanda-tanda suatu penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian dari situ, dari gejala pasien biasanya kita tanyakan atau anamnesis faktor-faktor resiko yang mempengaruhi. Jadi paling sering faktor resiko itu antara lain dari internal pasiennya sendiri, itu usia, biasanya paling sering kena itu usia tua di atas 40 tahun. Kemudian jenis kelamin paling banyak mengenai laki-laki. Kemudian atau faktor-faktor genetik yang lain itu juga bisa dari pasiennya. Riwayat penyakit paru sebelumnya biasanya juga harus kita tanyakan. Kemudian riwayat merokok itu yang kedua. Kemudian riwayat pekerjaan. Nah, karena memang zat-zat inhalasi yang muncul di lingkungan pekerjaan juga bisa menjadi faktor
resiko. Jadi kalau kita tanya pekerjaan itu bukan masalah kepo atau pengen tahu apa gimana pekerjaannya seperti itu, tapi karena kita memang butuh untuk data seperti itu. Untuk membantu mengarahkan diagnosisnya ya. Jadi itu. Kemudian biasanya kita perkuat lagi dasar diagnosisnya itu dengan menggunakan pemeriksaan uji fungsi paru. Kita gunakan spirometri. Nah, itu untuk kita lihat fungsi parunya masih bagus atau tidak. Seperti itu. Baik. Nah, Dok, kalau dari penjelasan Dokter Yuni tadi berarti PPOK itu penyakit paru-paru yang ditandai dengan gejalanya batuk lama, kemudian ada dahaknya dan sesak ya, Dok ya. Itu seperti memang kalau penyakit paru itu gejalanya memang hampir-hampir mirip ya, Dok ya. Nah, ini untuk membedakan PPOK dengan yang lain itu seperti penyakit asma atau TBC itu apa, Dokter? Nanti kalau misalnya pasien ini datang batuk lama, sesak, itu di poliparu akan dilakukan pemeriksaan apa sih, Dok, nanti seperti itu? Jadi memang jadi memang diferensial diagnosis dari PPOK itu adalah asma, TBC seperti itu. Karena kenapa? Karena gejala dan keluhannya mirip, hampir sama. Batuk lama, kemudian ada sesak nafas, ada dahak yang berlebih seperti itu. Ketiga-tiganya mirip sama. Cuman memang nanti kita pisah-pisahkan. Biasanya kalau asma itu terjadinya atau onsetnya awal mula terjadinya itu paling sering pada usia-usia muda, bahkan pada anak. Kemudian paling sering biasanya yaitu kalau PPOK kita tanyakan ada riwayat merokok atau inhalasi zat-zat toksik yang lain. Kalau pada asma jarang ada itu keluhannya. Kemudian pada pasien TB itu biasanya ada keluhan demam, itu penurunan berat badan, ada tanda-tanda infeksinya, keringat yang berlebih. Cuman memang untuk lebih pastinya biasanya nanti kita selain kita lakukan uji spirometri, kita lakukan pemeriksaan foto ronsen toraks. Kemudian untuk TBC untuk menyingkirkan TBC-nya kita cek dahaknya. Begitu. Itu. Jadi nanti ketika hasil dahak bagus, ronsennya kok bagus, kemudian pasien ada riwayat merokok atau mungkin bekerja di lingkungan yang banyak asapnya. Nah, itu kita lebih ke diagnosis PPOK-nya. Begitu, baik. Misalnya kita udah tahu nih, Dok, PPOK apa, gejalanya apa, kemudian setelah itu misalnya terdiagnosis PPOK. Nah, ini orang yang terkena atau terdiagnosis PPOK ini apa sih, Dok, yang harus dilakukan atau penanganannya itu seperti apa, Dokter? Jadi untuk pasien-pasien yang sudah kita diagnosis PPOK itu tata laksana PPOK sendiri kita ada 2 jenis ya. Yang pertama itu tata laksana ketika serangan akut atau ketika eksaserbasi. Yang kedua adalah ketika sudah dinyatakan stabil atau sudah tidak serangan lagi. Nah, pada prinsipnya semua tata laksananya adalah sama. Yang pertama edukasi ke pasien, kemudian yang kedua adalah pemberian terapi farmakologis, obat-obatan. Yang ketiga terapi non farmakologis. Disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Saat eksaserbasi tentu kita lebih banyak untuk targetnya adalah gimana untuk menghilangkan eksaserbasinya atau serangannya, gimana untuk mengurangi keluhannya itu. Nah, ketika eksaserbasi atau serangannya itu sudah ada, target kita selain menghilangkan eksaserbasi adalah mencegah. Biar bagaimana caranya biar tidak kambuh. Kemudian biar tidak muncul lagi. Yang ketiga adalah untuk menjaga agar fungsi parunya itu tetap bagus atau tidak terlalu cepat penurunannya, karena semakin sering kita kambuh itu fungsi paru akan semakin turun. Nah, harapannya nanti yang keempat adalah kualitas hidupnya jauh lebih bagus. Gitu. Nah, mungkin tadi yang mungkin bermanfaat untuk sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati sekalian, mungkin bisa dijelaskan, Dok, yang non farmakologisnya tuh apa yang bisa dilakukan oleh sahabat dan mitra sejati Panembahan Senopati sekalian. Jadi untuk edukasi dan terapi non farmakologis yang memang harus selalu dilakukan adalah yang pertama tentu upaya berhenti merokok. Jadi
kita semua tahu dan semua penelitian dari jurnal-jurnal bisa dicari itu semua bahwa asap rokok itu memang sangat berpengaruh terhadap angka kejadian PPOK ini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga kesehatan paru dengan selalu rutin olahraga yang sifatnya memang untuk penguatan paru. Nah, untuk olahraga atau aktivitas fisik ini, untuk pasien-pasien PPOK sebenarnya tidak ada yang terlalu spesifik, tetapi pada prinsipnya ada beberapa aktivitas fisik yang sangat disarankan, yaitu yang pertama untuk anggota tubuh badan bawah, itu biasanya sangat kita sarankan untuk penguatan anggota badan bawah dengan jalan, atau kalau mampu lari ya lari seperti itu, atau sepeda seperti itu untuk penguatan anggota tubuh bawah. Kemudian untuk anggota gerak atas, anggota tubuh atas ataupun di dada itu juga cukup banyak aktivitas senam-senam yang boleh dilakukan, senam yang bersifat aerobik tapi sesuai kemampuan pasien. Umpamanya seperti kalau memang sudah terlalu sesek, sangat disarankan itu senam kayak tai chi, yoga itu cukup disarankan, senam jantung sehat, atau mungkin senam asma. Kita juga ada senam asma sendiri. Ada senam asma sendiri. Itu juga bisa dilakukan, itu sesuai dengan organ-organ tubuh yang perlu dikuatkan pada saat itu. Kemudian renang itu juga sangat disarankan, olahraga. Terus fisioterapi, jadi pada pasien-pasien PPOK itu disarankan sering latihan nafas. Latihan nafas itu terutama dengan kita istilahnya per sleep breathing. Jadi tarik nafas dengan hidung, kemudian dikeluarkan pelan-pelan lewat mulut. Jadi pelan-pelan lewat mulut itu tujuannya untuk mengeluarkan CO2 yang ada di paru-paru, karena kan saluran nafas kita menyempit nih. Saluran nafas menyempit sehingga memang pasien-pasien PPOK itu tarik nafas bisa, tapi mengeluarkan nafasnya itu yang kesusahan. Nah, latihannya adalah mengeluarkan nafas lewat mulut secara pelan-pelan. Seperti itu. Jadi itu tadi forced sleep breath ya, Dok ya? Forced sleep breathing. Berarti kita tarik lewat hidung. Itu juga pelan-pelan, Dok, nariknya, Dok? Kalau inspirasinya itu biasa. Inspirasi biasa, kemudian dikeluarkan pelan-pelan lewat mulut ya, Dok ya. Jadi gitu biasa diperpanjang gitu ekspirasinya. Jadi kita ngitungnya sekitar 1:3 tarik nafasnya. Tarik nafas 1 terus itu 3 kali seperti itu. Baik. Itu yang melatih itu ya, Dok ya, itu untuk PPOK. Melatihnya. Baik, Dok. Nah, kita kan masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini juga ya, Dok ya. Untuk sekarang kan sedang masih gencar dilaksanakan vaksinasi COVID-19. Nah, untuk vaksinasi COVID-19 pada pasien PPOK ini bagaimana, Dok? Apakah boleh atau pada kondisi seperti apa? Ini tidak dibolehkan atau ini diperbolehkan, seperti itu, Dokter Yeni? Iya. Monggo. Jadi memang sejak pandemi ini COVID, ternyata kematian karena PPOK itu masih tetap menduduki ranking 3 besar. 3 besar, luar biasa, tepuk tangan dulu, Dok. Itu hebat sekali. Nah, sampai saat ini tetap menjadi suatu concern atau perhatian kita semua bahwa memang target pasien-pasien PPOK kesehatan paru itu cukup penting, karena memang faktor resiko pasien PPOK itu sangat tinggi resiko untuk terkena COVID-nya. Untuk terkena COVID dan menjadi lebih buruk kondisinya, prognosisnya lebih jelek. Apalagi pasien-pasien PPOK itu biasanya adalah pasien-pasien usia tua. Itu. Nah, untuk pasien-pasien PPOK itu sendiri sangat disarankan untuk vaksin. Sangat disarankan malahan ya, Dok ya. Ya, kalau kita nggak boleh ngomong wajib, ya hampir wajib. Wajib. Apa itu hukumnya ya, Dok ya, masuknya kalau hampir wajib itu dasar hukumnya. Jadi karena memang resiko tinggi, kemudian
pasien-pasien PPOK itu, tetapi harus kita stabilkan dulu. Nggih. Jadi yang boleh vaksin adalah pasien-pasien PPOK yang sudah stabil. Yang sudah stabil. Pada prinsipnya apapun penyakitnya, tidak kontraindikasi atau bukan suatu larangan untuk dilakukan vaksin, dengan catatan bahwa pasien tersebut kondisinya stabil. Stabil gitu. Nggih. Prinsipnya penyakit apapun itu. Nah, untuk pasien PPOK juga sama. PPOK boleh vaksin dengan catatan bahwa kondisinya stabil. Nah, kapan itu stabil? Yang menjadi pertanyaan kan? Iya, nah, Dok. Yang pasien-pasien stabil itu adalah ketika pasien itu memang tidak sedang dalam kondisi serangan. Itu yang pertama, kondisinya tidak dalam kondisi serangan, kemudian dia masih bisa aktivitas daily biasa, tidak ada keluhan yang sesak yang semakin hebat. Kemudian prinsip itu aja. Kalau tidak ada dalam serangan, minimal paling enggak dalam 1 bulan itu enggak ada keluhan, enggak ada serangan yang sampai harus ke IGD, harus diinhalasi seperti itu. Pasien juga obatnya, tapi kan kadang ada pertanyaan, tapi saya masih minum obat. Nah, masih minum obat dalam kerangka sesuai aturan terapi jangka panjangnya, itu masih kita anggap sebagai stabil. Jadi obatnya kan kita memang pasien-pasien PPOK itu untuk terapi jangka panjangnya itu kan memang ada obat rutin yang kita berikan. Nah, pemakaian obat pelega atau obat-obatan PPOK sesuai dengan jadwal, tidak ada ekstra tambahan obat di luar itu kita anggap sebagai stabil. Nah, kalau sudah stabil seperti itu, pasien sangat disarankan untuk vaksin. Ya, vaksin apapun itu. Semua jenis ya, Dok, tidak boleh. Sinovac boleh, Moderna boleh, Pfizer boleh, apapun boleh, apapun semuanya mereknya ya. boleh. Kita yang ada, yang tersedia saat itu ya, Dok. Yang tersedia saat itu. Baik. Jadi untuk vaksin ini kita memang nggak perlu milih-milih merek. Jadi apa yang ada itu semua sudah terbukti efektif, sehingga monggo silahkan vaksin merek apapun itu. Bisa juga melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Jadi memang biasanya beberapa pasien itu kan memang masih ketakutan itu, terus kita bisa ke Poli Paru untuk nyuwun surat keterangan layak vaksinnya. Nah itu boleh ya, Dok, bisa minta itu dulu. Jadi pasien-pasien yang memang ada keluhan di saluran nafas, ada keluhan batuk, sesek seperti itu, biasanya nanti akan dibawa ke Poli Paru. Nanti kita lakukan assessment, kita nilai bahwa kondisinya sudah stabil atau belum. Kalau dari assessment kita kok kondisinya sudah stabil, biasanya kita keluarkan surat keterangan layak vaksin. Tapi kalau belum stabil, memang kita keluarkan surat keterangan belum layak vaksin. Itulah. Nanti kalau sudah ada surat keterangan layak vaksin itu, boleh langsung nanti dibawa ke sentra vaksin. Biasanya di sentra vaksin itu sudah ada kayak kuota diizinkan boleh vaksin saat itu. Tapi biasanya memang sesuai jadwal kita di rumah sakit. Oh iya, baik, seperti itu ya, Dok. Nah, jadi juga nanti sebelum vaksin juga akan ada screening dari petugasnya juga terlebih dahulu, Dok. Jadi jangan takut untuk melakukan vaksin COVID-19 meskipun mengidap penyakit PPOK seperti itu. Nah, Dok, kemudian banyak juga nih pasien yang bertanya, kalau misalnya terkena PPOK, Dok, tadi kan pengobatannya lama ya, Dok. Bisa sembuh enggak sih, Dok, atau sampai kapan pengobatannya? Apakah bisa lepas dari obat seperti itu, Dokter? Pada prinsipnya memang PPOK itu suatu penyakit gangguan anatomis paru. Jadi memang terdapat kerusakan di saluran nafas itu, gangguan, sehingga menimbulkan penyempitan saluran nafas. Nah, gangguan anatomis ini memang karena bersifat sudah kronik, sudah jangka panjang, itu rata-rata sebagian besar memang tidak akan bisa pulih kembali seperti kondisi normal. Jadi kayak ada bekasnya gitu, Dok. Jadi kan kalau saluran nafas itu alveoli itu kalau kita bayangkan kayak balon karet itu yang sering buat ulang tahun itu loh. Nah, itu balon itu
itu kan bisa ngembang, ngempis, ngembang diisi udara, ngembang. Kalau dikeluarkan udaranya ngempis kembali ke posisi semula. Kalau kondisinya masih bagus, elastisitasnya masih bagus, dia akan kondisi posisi seperti semula. Nah, pada pasien-pasien PPOK, elastisitas parunya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi sudah nggak elastis dulu. Ketika dikempiskan itu tidak bisa kembali seperti itu. Jadi kendor lah istilahnya. Mengendor itu. Jadi nggak bisa balik lagi seperti itu. Jadi memang itu memang suatu proses degeneratif, penurunan fungsi. Jadi irreversible seperti itu gitu. Ya, kita menganggapnya sebagai suatu penyakit yang irreversible. Sehingga untuk dinyatakan bahwa bisa sembuh nggak sih gitu, kita nggak berani menyatakan bahwa itu bisa sembuh karena secara patofisiologi bahwa itu memang proses degeneratif. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya biar nggak terjadi eksaserbasi. Harapannya ketika tidak terjadi eksaserbasi, kondisi pasien selalu stabil, fungsi parunya akan tetap stabil, stuck seperti itu. Nggak yang penurunannya nggak yang terlalu drastis, terlalu berat. Itu target kita itu. Kemudian juga kalau sudah stabil fungsi parunya juga bagus, kualitas hidup pasien juga jauh lebih baik. Nah, jadi memang kalau sudah terkena penyakit PPOK ini memang harus rutin ya apel ke poli paru, ke polinya Dokter Yuni ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya memang pengobatannya memang jangka panjang. Sama dengan penyakit-penyakit kronik lainnya, kita nggak bisa menafikan bahwa kayak penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit hipertensi, seperti itu kan memang jangka panjang dan bisa dibilang hampir sebagian besar adalah penyakit yang pengobatannya seumur hidup itu karena proses degeneratif. Nah, terus kalau ada yang tanya gimana caranya biar nggak berobat lagi, ya transplantasi paru. Seperti itu. Jadi tapi di Indonesia sudah ada itu, Dok? Belum. Belum, kita belum bisa. Ganti paru yang lebih muda lagi. Ya, intinya jangan pernah bosan untuk ke poli paru ngapeli Dokter Yuni ya, Dok ya. Ya. Karena target Hari PPOK kita sedunia ini adalah edukasinya memang bilang is more important than others. Jadi jauh lebih penting dibandingkan yang lain karena dengan paru yang sehat itu kualitas hidup kita akan jauh lebih bagus. Seperti itu. Tiada yang lebih penting dari paru yang sehat ya, Dok. Kata-katanya begitu. Never more important. Never more important. Berarti lungs never more important. Baik. Nah, kalau misalnya nih, Dok, udah merasa enakan terus nggak pernah kontrol resikonya, kalau tidak terkontrol dengan baik itu apa, Dok? Yang bisa terjadi kemungkinannya pada pasien PPOK ini, Dokter? Jadi pada pasien-pasien PPOK yang emang kendala kita yang paling banyak adalah itu pasien-pasien ketika sudah merasa enak, ya manusiawi lah menurut saya, itu mereka akan berhenti, stop. Ya kita nggak bisa melarang pasien-pasien seperti itu, cuman memang resikonya ketika berhenti dengan kondisi masih proses peradangan, proses inflamasinya itu masih berjalan, tentu resiko kekambuhannya juga akan semakin tinggi. Nah, ketika ketika kambuh lagi itu tentu kerusakan yang terjadi juga akan lebih besar, lebih parah ya, Dok. Seperti itu. Ya itu saja resikonya. Sama tambah satu lagi, Dokter, resikonya nanti jadi sering-sering datang ke IGD, Dok. Jadi pasien abadi IGD malahan ya. Iya. Biasanya karena lama tidak kontrol Dokter Yuni. Aduh ini. Iya, jadi pasien IGD. Gitu. Ya, jadi kalau pasien, terutama pasien-pasien BPJS itu mereka udah bosen berobat, terus malas kontrol, terus ya kambuh. Ya akhirnya ke IGD. Ingat ya, kalau kambuh jangan lupa ke IGD. Ketemunya jadi nggak dengan Dokter Yuni lagi nanti ya. Baik, Dok. Nah, itu tadi kan sudah kita bahas ya, Dok,
pengertiannya, gejalanya, kemudian sampai vaksinasi COVID pada PPOK. Nah, untuk yang masih sehat nih Dok, bagaimana kita menjaga kesehatan paru kita supaya tidak terkena penyakit paru, salah satunya PPOK itu tadi, Dokter? Iya, yang pertama adalah berhenti merokok, itu pasti. Yang pertama dan utama ya Dok ya, berhenti merokok. Itu yang tidak henti-hentinya kita edukasikan ke semua orang bahwa rokok itu memang sangat berperan besar untuk kejadian PPOK ini. Jadi berhenti merokok, menghindari inhalasi zat-zat toksik. Selain asam rokok itu juga zat kimia mungkin, kemudian asap, debu, itu yang harus kita hindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Olahraga itu apapun itu olahraganya silahkan. Tidak ada olahraga yang jelek. Ya gitu. Yang jelek adalah yang tidak dilakukan yang ya Dok tidak ya. dilakukan. Ya mungkin olahraga jempol, mungkin ada yang olahraga jempol main HP. Nah. Itu yang kedua, olahraga terutama yang bersifat kardio aerobik itu cukup bagus. Kemudian apalagi ya? Yoga Ya kalau gitu sakit ya kontrol rutin, berobat rutin seperti itu. Itu tadi ya Dok ya. Jadi memang harus pertama hindari rokok tadi, kemudian olahraga yang dilakukan. Karena olahraga yang tidak dilakukan itu sama saja ya Dok ya. Baik, nah mungkin Dokter ini sudah kita bahas tadi ya Dok, dari A sampai Z mengenai PPOK. Terakhir nih Dokter Yuni, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati sekalian mungkin Dok, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, jadi memang dalam rangka Hari PPOK sedunia ini kita memang merasa secara moral itu berkewajiban untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa penyakit ini adalah penyakit yang cukup mematikan, karena memang penyumbang tertinggi nomor 3 sedunia itu penyebab kematian adalah PPOK setelah serangan jantung dan stroke. Nah, edukasi utama kita adalah berhenti merokok, memang itu yang paling kita sangat sarankan, bahwa merokok itu cukup berbahaya. Kemudian selain itu juga olahraga gitu. Baik Dokter Yuni, terima kasih Dokter untuk waktunya, ilmunya, sharingnya yang lengkap sekali, A to Z mengenai PPOK hari ini. Semoga bermanfaat nggih Dok nggih. Amin. Semoga Dokter Yuni sehat selalu Dokter. Amin. Awet muda selalu. Amin. Tetap semangat nggih Dok nggih. Doa yang sama saya kembalikan kepada Dokter Wiji. Amin amin. Baik, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, event-event selanjutnya ya Dok ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Salam untuk keluarga di rumah Dokter Yuni. Sama-sama. Matur nuwun. Nah, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, demikian tadi Warta Paseban hari ini bersama Dr. Yuni Iswati Raharjani, spesialis paru, dalam rangka memperingati Hari PPOK sedunia. Saya minta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Warta Paseban selanjutnya. Selamat Hari PPOK sedunia. Tiada yang lebih penting dari paru sehat untuk Indonesia hebat. Saya Wiji Hastuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.